Halo teman-teman, dulu saya pernah buat video cara nyetir mobil matic ketika kita terpaksa melewati jalan banjir. Kondisi banjir yang dimaksud adalah bila air sampai setinggi lubang knalpot atau lebih sedikit menutupi lubang knalpot mobil kita. Hari ini saya ingin memperbaiki video tersebut agar teman-teman bisa lebih jelas untuk memahaminya. Ketika melewati banjir tinggi dengan mobil bertransmisi manual, pengendara biasanya menggunakan teknik setengah kopling. Tujuannya agar mobil bisa berjalan lambat dengan RPM mesin yang tinggi untuk mencegah banjir masuk knalpot yang bisa menyebabkan mesin mati. Pada mobil matic kita bisa mendapatkan efek yang sama dengan melakukan teknik yang disebut stall speed namanya. Oke, kita tunjukin aja. Ini adalah posisi normal nyetir mobil matic yang umum kita lakukan. Pertama kita pindahkan tuas ke low gear. Lalu coba pindahkan kaki kiri ke pedal rem dan pindahkan kaki kanan ke pedal gas. Injak pedal rem secara mantap. Lalu injak pedal gas pelan-pelan untuk mencapai RPM sekitar 1300 sampai 1500 RPM. Lalu coba longgarkan sedikit tekanan injakan pada pedal rem. Dengan begitu kita akan membuat mobil berjalan perlahan dengan putaran mesin tinggi. Mari kita coba praktekkan di lokasi banjir. Oke, sekarang kita mendekati genangan air di depan kita yang terjadi setelah hujan lebat. Bila air banjirnya dangkal, maka kita bisa nyetir secara normal dengan pelan-pelan dan kita akan aman-aman saja. Kita bisa lihat di sana ada motor yang alami mesin mati. Kita bisa tahu bahwa airnya cukup dalam. Jadi kita perlu nyetir dengan teknik stall speed untuk melewatinya. Kadang-kadang ketika hujan deras, kondisi air banjir di sini bisa lebih tinggi dari ini. Oke, kita mulai sekarang. Pertama, kita perlu pindahkan tuas ke gigi rendah. Lalu injak pedal rem secara mantap dan injak pedal gas. Coba naikkan putaran mesin sekitar 1500 RPM. Sekarang longgarkan pelan-pelan tekanan pada pedal rem sehingga bisa membuat mobil bergerak pelan-pelan. Segitu cukuplah untuk menjaga air banjir ini tidak sampai masuk ke dalam lubang knalpot kita. Perlu diingat, kita perlu nyetir pelan-pelan dan stabil untuk menghindari air banjir menciprati komponen listrik yang ada pada mesin, seperti busi-busi yang bisa menyebabkan mesin mati. Satu hal lagi yang perlu diketahui, bila mesin mati ketika menyeberang banjir, maka kita tidak boleh coba langsung menyalakan kembali. Dikhawatirkan itu akan merusak mesin mobil. Sebaiknya kita panggil dulu mekanik untuk mencek dan memperbaikinya. Setelah sampai di titik akhir banjir, kita bisa hentikan teknik stall speed ini dan kita bisa nyetir dengan cara normal. Sekarang kita sudah melewati banjir dan kita bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan kita. Teman-teman, itu tadi demo kita. Sebagai catatan, cara tadi hanya ketika kondisi emergency bila kita terpaksa melewati jalan banjir, karena resiko mati mesin tetap ada oleh berbagai faktor. Kalau mesin mati saat jalan banjir, jangan coba kembali menyalakan mesin ya, karena khawatir akan ada kerusakan yang lebih besar pada blok mesinnya. Lebih baik mobil didorong ke tempat yang agak kering dan menunggu sampai mekanik melakukan perbaikan mobil kita. Bila ada alternatif jalan lain yang lebih aman, baiknya gunakan jalan alternatif tersebut. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.